sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melangsungkan praktikum yang selanjutnya, yaitu gerak harmonis pada pegas dan kolom zat cair. Praktikum ini melakukan 2 kali percobaan, yaitu pada gerak harmonis pada pegas sama kolom zat cair. Nah, praktikum ini untuk melihat penerapan hukum Hooke untuk elastisitas pegas. Yang kedua, untuk menentukan percepatan gravitasi bumi dengan getaran kolom zat cair. Jadi dengan 2 percobaan yang berbeda kita bisa mendapatkan 2 tujuan. Nah, pada percobaan kali ini yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah ada. Setelah itu jangan lupa untuk mencatat keadaan laboratorium sebelum dan sesudah percobaan. Mencatat keadaan suhu, kelembapan, dan tekanan. Sesudah mencatat 3 hal tersebut, ditulis pada lembar data yang sudah diberikan dengan menggunakan pensil. Setelah itu kita akan langsung masuk ke praktikumnya. Oke, kita akan langsung mulai praktikum kita. Yang pertama adalah mengukur massa dari pegas. Ini pegas yang akan kita gunakan menggunakan raca teknis. Kita taruh posisinya di tengah-tengah, lalu kita ukur nilainya berapa. Nah, pengukuran ini bisa menggunakan tangan atau bantuan pinset bebas. Nah, setelah diukur berapa, dimasukkan ke dalam lembar data. Setelah massa pegas yang kita peroleh, kita ukur massa embernya. Ini massa embernya sudah beserta dengan kawat penunjuknya atau jarum penunjuknya. Kita ukur, kita taruh di tengah-tengah. Nilainya berapa kita sesuaikan. Ingat penggunaan raca teknis seperti yang sudah disampaikan video-video sebelumnya. Silakan dilihat kembali untuk merefreshnya. Setelah nilainya sudah didapat, kita masukkan ke dalam lembaran data. Masukkan hasil hasil pengukurannya berapa beserta delta alatnya. Oke, setelah itu kita akan melangsungkan percobaan kita yang pertama, yaitu percobaan dengan pegas. Oke, selanjutnya kita akan lakukan percobaan kita yang pertama. Bisa dilihat di depan sini ini alatnya. Ini ada 2 komponen. Yang pertama statiknya, ini statiknya, sama skala. Nah, skala ini sama seperti mistar biasa. Jadi di sini sudah ada angka dari 0 sampai angka 13. Sebelum kita gunakan, ini statiknya bisa kita naikkan turunkan. Nah, fungsinya apa? Menaikkan dan turunkan ini untuk menyesuaikan ketinggian dari si pegasnya. Jadi bisa kita atur dulu pegasnya, posisinya seperti ini, lalu kita dengan si ember. Nah, di ujung dari si pegas ini ada pengaitnya, kita kaitkan saja. Lalu di sini ada kait bentuk yang V, itu embernya ditaruh di situ. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kira-kira kita bisa lihat kondisi dari si pegas dan embernya. Apabila dirasa terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita bisa naik turunkan si statiknya. Tapi jika kita atur sampai posisi yang pas. Nah, sudah seperti ini. Lalu jarum kawat atau jarum penunjuk atau kawat ini bisa kita arahkan ke arah skala. Nah, lalu kita tes. Kita tarik kira-kira sekitar beberapa senti. Lalu kita lepaskan. Apakah terdengar bunyi gesekan? Kalau ada bunyi gesekan, itu berarti kawatnya kita geser lagi. Kenapa? Kita harapkan selama si pegasnya ini berosilasi, itu tidak terjadi gesekan. Nah, oke. Seperti ini bentuknya. Pada percobaan ini kita akan melakukan 3 kali perlakuan. Yang pertama, penambahan beban untuk tiap 10 gram. Lalu setelah penambahan, pengurangan, dan si pegasnya ini kita lakukan osilasi untuk 7 getaran. Waktunya itu berapa? Jadi ada 3 kali perlakuan. Untuk yang pertama, kita catat dulu kedudukan dari si pegas saat dia belum ditambah beban. Jadi ketika dia 0 gram. Jadi kita anggap si ember ini sedang tidak menampung beban. Kita lihat pada skala angkanya berapa.
Ingat, pembacaannya selalu tegak lurus dengan alat. Berarti alat di sini skalanya. Kita lihat tegak lurus berapa nilainya. Oke, ketika sudah ketemu nilainya berapa, dicatat di lembar data di posisi 0. Setelah itu kita masukkan anak beban yang pertama 10 gram dengan menggunakan pinset. Ingat ya kawan-kawan, dengan menggunakan pinset. Kita masukkan ke embernya. Nah, lalu kita tunggu sampai dia diam. Bisa kita bantu dia dengan seperti ini untuk menghentikan dia bergetarnya. Lalu kita lihat terjadi perubahan dibandingkan yang sebelumnya pada penambahan. Itu kembali dicatat. Penambahan terus ditambahkan beban hingga bebannya 50. Jadi hingga 50 gram. Berarti hingga 5 anak timbangan. Tadi sudah baru ada 1. Semuanya dilakukan dengan menggunakan pinset ya. 1, ini 2. Dicatat. Ini penambahan yang ke 20 gram, dicatat penambahannya. Lalu yang ketiga 30 gram, dicatat. Ingat, gak boleh sampai adanya gesekan. Yang ketiga. Lalu yang keempat, kita atur dia posisi bebannya lurus. Oke. Lalu yang kelima. Nah, yang kelima. Yang kelima ini berarti dia sudah 50 gram si pegasnya. Itu kita catat kedudukannya berapa. Sesudah dicatat kedudukannya berapa, lalu kita lakukan perlakuan yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, pengurangannya itu dimulai dari beban yang paling tinggi, berarti 50 gram yang ada di sini. Nah, berarti posisi dia pertama kali itu yang sama dengan penambahan. Jadi posisi pengurangannya sama dengan penambahan yang 50. Misal di sini ada angkanya 40, berarti pengurangannya pada skala itu posisinya 40. Lalu kita kurangkan 10. Jadi pengurangannya setiap kali 10. Tapi biasanya bisa juga kita lakukan ini sebelum pengurangan, kita lakukan osilasi pada si pegas. Misalnya pada ini sebelum kita kurangkan, ini kan sudah dapat nilainya 40. Sekarang kita cari waktu yang dibutuhkan untuk 7 getaran. Kita gunakan stopwatch. 7 getaran itu berarti posisinya kembali lagi posisi awal. Misalnya posisi dia di sini, kita tarik 2 skala. Jadi misalnya posisi yang sekarang ada di angka 7,5, berarti kita tarik si pegas sampai skala yang 9,5. Ingat, gak boleh sampai ada kemungkinan terjadinya gesekan. Oke, setelah kita tarik, kita lepaskan. Dan sebelum kita lepaskan, kita siapkan stopwatch kita untuk menyala. Sepertinya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, waktu yang diperoleh kemudian kita catat. Di sini ada 4 kali pengulangan, berarti teman-teman diminta untuk melakukan hal seperti ini untuk beban yang 50 gram selama 4 kali. Setelah ini selesai, didiamkan lagi. Kemudian kita ambil beban selanjutnya, berarti yang 10 gram, jadi 40 gram. Nah, ini berarti ada pengurangan. Nah, ini kembali dicatat berapa angkanya. Setelah dicatat angka pengurangannya, kita getarkan lagi untuk 7 kali getaran. 7 kali getaran dicatat berapa nilainya dengan bantuan stopwatch untuk 4 kali pengulangan. Hal tersebut dilakukan berturut-turut sampai bebannya 0 gram. Itu untuk percobaan dengan pegas.
Oke, setelah kita melakukan percobaan dengan pegas tadi, kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan dengan pipa U. Nah, pipa U ini diisi dengan air. Diisi dengan air hingga dia memiliki ketinggian 20 cm pada skala. Jadi di sini kita lihat ada dua komponen. Yang pertama ada ada pipa U, ya, ada pipa U dengan skala. Nah, si pipa U ini kita isi dulu dengan air sampai dia ketinggiannya di dua sisi ini memiliki ketinggian 20 cm. Nah, ketika sudah dia memiliki ketinggian 20 cm, kita gunakan tali untuk mengukur panjang dari pipa U. Ingat ya, panjang dari pipa U yang sudah terisi air. Ingat, dengan bantuan tali. Berarti kita bentuknya mengukur talinya ini mengikuti bentuk dari si pipa. Jadi pengukurannya hati-hati. Ingat ya, karena ini pipanya berbentuk U dan melengkung. Saya beri contoh pengukurannya seperti ini. Lalu dilanjut mengikuti pipa. Nah, ketika nilainya sudah didapat, hasil pengukurannya, ini dihitung panjangnya berapa dengan bantuan mistar. Ketika nilainya sudah didapat, jangan lupa untuk dimasukkan kembali ke lembar data. Masukkan hasil pengukurannya beserta dengan ketelitian alatnya dan menggunakan pensil. Oke? Setelah itu, kita akan lakukan percobaannya. Percobaan dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Jadi 10 kali pengulangan. Caranya bagaimana? Kita mengukur selisih ketinggian zat cair 20 cm untuk banyaknya getaran 5 kali. Jadi dia 5 kali bentuknya seperti ini. Satu getaran itu dia kembali lagi ke posisi awal. Jadi ketika posisi awal seperti ini dan kita ubah selisihnya, ini ingat ya, ini pertama kali 20, selisihnya harus 20. Berarti 20 tambah 20, 40. Kita bikin beda ketinggiannya antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, itu 20 juga. Hati-hati. Nah, jadi ada selisih ketinggian dari posisi yang pertama 20 dengan posisi yang kedua 40. Itu selisihnya 20 cm. Itu dituliskan di lembar data. Setelah itu banyaknya getaran. Getaran itu kembali ke posisi awal. Nah, untuk banyaknya getaran ini kita hitung waktu yang diperlukan selama 5 kali getaran dengan menggunakan stopwatch. Nah, kita gunakan stopwatch seperti ini ya. Kita lakukan percobaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, waktu yang kita peroleh ini kita catat ke lembar data. Kita ulangi percobaan yang tadi sebanyak 10 kali. Setelah 10 kali selesai, berarti percobaan kita pada minggu ini sudah selesai. Tapi jangan lupa untuk mengisi data ruangan sesudah percobaan. Demikian percobaan kita pada pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.